Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengurang dan bukan pengurang penghasilan bruto. Yang pertama yang akan kami jelaskan adalah jenis-jenis biaya yang menjadi pengurang penghasil bruto. Besar penghasilan kena pajak bagi BPDN dan Badan Usaha Tetap ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan, pengeluaran yang dapat menjadi pengurang atau dapat dibebankan merupakan objek pajak. Sehingga pengeluaran yang bukan termaksud objek pajak dan PPh yang bersifat final tidak dapat dibebankan. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan yaitu yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain seperti biaya pembelian bahan, biaya sewa dan royalti, biaya perjalanan, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak dapat dibebankan. Nah, yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Lanjut. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Hal ini diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilaksanakan secara taat atas asas SAK yang berlaku di Indonesia. Yang selanjutnya, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Biaya dengan jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Selanjutnya, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kewajaran dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Yang selanjutnya, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat. Terdapat dalam pasal 6 ayat 1 huruf H. Dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang wajib pajak telah mengakui sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Selanjutnya ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Lanjut. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Lanjut. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2, penghasilan bruto yang setelah pengurangan didapati kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut hingga jangka waktu 5 tahun ke depan. Selanjutnya, ada jenis-jenis biaya yang menjadi bukan pengurang penghasilan bruto. Dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense, meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan dan pengeluaran yang jumlahnya melebihi kewajaran. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Lalu ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atas pengeluaran perusahaan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota seperti biaya perjalanan, biaya perbaikan rumah, dan sebagainya. Lalu ada pembentukan atau penumpukan dana cadangan. Kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang ketiga, cadangan penjaminan untuk lembaga penjaminan simpanan. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaah kehutanan. Dan yang keenam, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasar peraturan Menteri Keuangan. Lalu ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Lalu ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksana pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memperoleh imbalan sebesar 50 juta rupiah. Apabila untuk jasa yang sama diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara lainnya dibayar sebesar 20 juta rupiah, jumlah sebesar 30 juta rupiah tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Biaya tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar 30 juta rupiah dianggap sebagai dividen. Lalu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Lalu ada pajak penghasilan. Jumlah terhutang pajak penghasilan oleh wajib pajak tidak dapat sebagai pengurang. Lalu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang jadi tanggungan, karena pada hakikatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh WP yang bersangkutan, sehingga biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Lalu ada gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.